Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Sebelumnya perkenalkan, ini anggota kelompok 4B. Materi yang akan dibahas adalah sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran, salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia. Daulah Syafawi adalah menganut mazhab tertentu dalam kegiatan keagamaannya. Cikal bakal lahirnya daulah tersebut dimulai dari sebuah gerakan tarekat Syafawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nama tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, salah satu keturunan Musa al-Kazim. Awal mulanya tarekat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Syafawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya itikad yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Dengan dukungan yang kuat dari pengikutnya, lama-kelamaan para pengikut tarekat Syafawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, dan penuh dengan percaya diri. Raja-raja Daulah Syafawi. Saat masih menjadi gerakan tarekat, secara berturut-turut dipimpin oleh 1. Syekh Safiuddin Ardabili, 2. Sadruddin Musa, 3. Khawaja Ali, 4. Ibrahim Junaid, 5. Haidar, dan 6. Ali. Sesudah menjadi Daulah Syafawi, secara berturut-turut dipimpin oleh 1. Ismail I, 2. Tahmad I, 3. Ismail II, 4. Muhammad Huda Banda, 5. Abbas I, 6. Sapi Mirza, 7. Abbas II, 8. Sulaiman, 9. Husain I, 10. Tahmas II, 11. Abbas III. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. 1. Berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash atas Daulah Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya, yaitu Haidar Mirza, sebagai sandera di Istanbul. Kemajuan yang diperoleh Daulah Syafawi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Syafawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada Daulah Syafawiyah, muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, di antaranya Baha al-Din al-Sayraji sebagai generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Siraji sebagai filsuf, dan Muhammad Bakir ibnu Muhammad Damad sebagai filsuf, ahli sejarah, teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Ilmu fikih juga berkembang baik pada saat itu. Di antaranya adalah
Baharudin Al-Amili, selain sebagai pakar agama, ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Bidang fisik. Para pemimpin Daulah Syapawi telah mengubah wajah Isfahan, yaitu di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Jenderud, dan istana Cihil Satun. Bidang seni. Dalam bidang seni, arsitektur bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Soh dan Masjid Syekh Luf Allah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Kemunduran Daulah Syafawi. Setelah mengangkat Khalifah Abbas I, Daulah Syafawi berturut-turut diperintah oleh 6 khalifah, yaitu Safi Mirza, Sri Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmaps II, dan Abbas III. Pada masa pemimpin-pemimpin tersebut, kondisi Daulah Syafawi tidak menunjukkan kemajuan atau berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi adalah: 1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Syafawi yang bermadzhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. 2. Terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam sehingga hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintah. 3. Pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Ki Jalbas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bakal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar mengaruhnya terhadap runtuhannya ketahanan dan pertahanan Daulah Syafawi. 4. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Ibrah Daulah Syafawi. Dengan memahami perkembangan Islam Daulah Syafawi di Persia, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat amanah, karena amanah merupakan sifat dasar manusia yang akan mengaruhi sifat-sifat yang lain. Terlebih menjadi seorang pemimpin, sifat amanah mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dalam menjalin hubungan silaturahim dengan sesama masyarakat muslim seluruh dunia. Yang ketiga, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Yang keempat, memiliki keinginan untuk selalu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Sifat kreatif dan inovatif harus dikembangkan, karena untuk menghasilkan pencapaian yang luar biasa, pasti melalui proses yang luar biasa.